Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan menjelaskan sosio-historis masyarakat Islam di Jawa. Mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Dari kelompok 1, yang pertama Linda Chandrawati, yang kedua Siti Khairul Munawarroh, yang ketiga Wafda Zulfa. Di sini saya Linda Chandrawati, saya akan menjelaskan poin kondisi masyarakat Islam di Jawa. Dalam sejarahnya sebelum tahun 1883, Islam langsung di pribumi Indonesia dan melaju telah menerima Islam langsung dari Arab. Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Para guru sufi dikenal dengan sebutan Wali Songo. Makam Fatimah binti Maimun yang ditemukan di lereng Gresik, Jawa Timur. Penyebaran Islam di wilayah Jawa, Wali Songo menggunakan pendekatan tasawuf. Para Wali Songo memainkan peran penting dalam melakukan dakwah. Pendekatan budaya Islam yang bercorak sufi dibawa oleh para Wali Songo menjadi Islam yang mampu tampil dengan ramah. Islam di Jawa mengajarkan betapa tingginya toleransi terhadap sesama manusia. Maka dari itu, masyarakat di Jawa setelah adanya Islam memiliki kehidupan yang ramah. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para Wali Songo, Islam Sufi mampu mentoleransi dengan baik dan menjaga kontinuitas budaya yang telah ada dan mengakar di masyarakat Jawa. Selanjutnya dijelaskan oleh yang kedua, membahas mengenai karakteristik masyarakat Islam di Jawa. Secara sederhana, Islam Nusantara dapat dipahami sebagai Islam yang berkembang di Indonesia. Islam Indonesia memiliki budaya yang berbeda dari negara-negara lainnya dalam pengejawantahan agama dalam kehidupan. Karena itu, Indonesia memiliki budaya keislamannya sendiri. Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sosiohistoris mengenai bangsa Indonesia. Kesatuan antara agama dan sosial budaya merupakan proses yang memperkaya kehidupan Islam di Nusantara. Menurut Geertz, tipologi keberagaman Islam di Jawa ada 3, yaitu yang pertama, tipe santri, kedua, tipe abangan, dan ketiga, tipe priai. Yang pertama, tipe santri, yaitu kelompok Islam yang taat dan rajin beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kelompok santri adalah kelompok yang sangat eksklusif, di mana mereka tidak toleran terhadap keislaman dan kesenian dan kebudayaan Jawa. Inilah alasannya mengapa kelompok santri menjadi minoritas. Yang kedua, tipe abangan, yaitu masyarakat yang suka melakukan ritual seperti selamatan, percaya pada hal-hal mistis dan magis seperti roh-roh halus. Yang ketiga, tipe priai, yaitu keturunan darah biru atau kaum ningrat dan pegawai sipil dengan kentalnya unsur-unsur Hindu-Buddha. Mereka yang memiliki tipe priai lebih berpakaian rapi dan lebih modern, berbeda dengan kalangan santri maupun abangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu kondisi pendidikan Islam di Jawa. Jadi, masuknya Islam telah membawa pengaruh besar dalam pendidikan di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Dengan masuknya Islam, maka diperlukan sarana pendidikan. Tentu saja dengan mengubah sistem yang ada ke sistem pendidikan Islam. Dulu pendidikan Islam dilakukan dengan cara pribadi maupun kolektif antara murid dan mubalik. Selain itu, di kerajaan Samudra Pasai ada Raja Malik Az-Zahir yang memberikan kajian agama Islam dengan metode halaqah selepas sholat Jumat hingga menjelang sholat Asyar. Metode halaqah adalah metode pendidikan yang digunakan Rasulullah SAW pada awal Islam. Pertama kali dilakukan di rumah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam. Para jamaah duduk melingkar sehingga bisa saling berhadapan ketika berkomunikasi untuk bertukar pikiran. Dengan perkembangan zaman, agama Islam semakin bertambah dan maju,
sehingga pendidikan-pendidikan Islam juga harus mengikuti perkembangan zaman. Berikut perkembangan pendidikan Islam di Jawa. Yang pertama adalah pesantren. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan dan pengobatan gratis dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya soal akidah dan ibadah. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan ke masyarakat. Dalam pengembangan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang pertama. Sebagai misal, pendidikan yang dikembangkan sangat mengapresiasi, tapi sekaligus mampu mengkritisi budaya lokal yang berkembang di masyarakat luas. Karena itu, meskipun kurikulum pendidikan yang dikembangkan di pesantren sangat sederhana, berupa belajar Al-Quran dan tasawuf, serta ditekankan pada kajian kitab yang dianjurkan oleh kiai berupa ilmu alat dan ilmu kebahasaan. Kurikulum ini kemudian dirumuskan dalam visi pesantren yang sangat syarat dengan orientasi ke pendidikan dan sosial. Berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang dipegang demikian kuat ini, pesantren mampu memaknai budaya lokal tersebut dalam bingkai dan perspektif keislaman. Dengan demikian, Islam yang dikembangkan pesantren tumbuh kembang sebagai sesuatu yang tidak asing di bumi Nusantara. Islam bukan sekedar barang tempelan, tapi menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dan masih ada lagi para tokoh atau ulama wali songo lainnya seperti Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain-lain yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dan yang kedua ada madrasah, yaitu pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 Masehi dengan berdirinya madrasah Islamiyah yang bersifat formal. Madrasah-madrasah banyak bermunculan di Sumatera, antara lain Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 Masehi. Selanjutnya, pada akhir tahun 1938, Komisi Perguruan Nahdlatul Ulama berhasil melahirkan reglemen tentang susunan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 Hijriah. Adapun susunan madrasah-madrasah tersebut adalah: yang pertama, Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun. Selanjutnya, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 tahun. Lalu Madrasah Sanawiyah dengan lama belajar 3 tahun. Lalu Madrasah Mu'allimin atau Wusta 2 tahun. Lalu Madrasah Mu'allimin Ulia 3 tahun. Selanjutnya yang terakhir atau yang sekarang kita hadapi yaitu madrasah dan sekolah, atau biasa dikenal dengan dualisme pendidikan. Di antara pembaharuan di bidang pendidikan adalah dengan dibentuknya madrasah sebagai lembaga alternatif pendidikan Islam di Indonesia yang sudah ada, seperti pesantren dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Madrasah dalam lintasan sejarah lahir untuk merespon atas dinamika sistem pendidikan umat yang berada dalam persimpangan jalan antara pendidikan umum yang bercorak kolonial dan lembaga pendidikan pesantren yang bercorak tradisional yang disebut dualisme pendidikan pada awal abad ke-20. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.